Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin hadirkan satu berita yang bisa cukup menghibur terkait dengan masalah perbandingan antar popularitas antar capres, dan pada kesempatan ini adalah perbandingan popularitas antara dua capres yaitu yang pertama Capres Anies Rashid Baswedan yang diajukan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS, dan yang kedua adalah Capres Ganjar Pranowo yang juga masih Gubernur Jawa Tengah hingga saat ini, yang juga telah dideklarasikan oleh PDIP, kemudian ditambah dengan didukung oleh Partai P3 dan Hanura. Hanura adalah partai non-seat di parlemen DPR. Saudara sekalian, perbandingan ini diulas ya di dalam portal Demokrasi News yang dimuat pada tanggal 20 Juni 2023. Sebentar juga kita lampirkan, ini bukan survei tetapi hanya sekadar komen tentang dugaan yang paling populer saat ini, baik itu populer di masyarakat Indonesia maupun populer yang dunia internasional tidak dibandingkan, tetapi kita coba tambahkan tentang popularitas kedua capres ini masing-masing di mata dunia gitu ya, di tingkat global. Nah, untuk melengkapi ulasan kita ini, saudara sekalian, kita coba bacakan apa yang diulas di dalam Demokrasi News pada hari ini. Saudara sekalian, pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang diwarnai dengan dua bakal calon presiden baca pres yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi saudara sekalian, Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah S1-nya di Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian Anies setelah itu pergi ke kuliah S2-nya dan S3-nya sekaligus di Amerika Serikat. Nah, sementara Ganjar Pranowo karena setelah itu mungkin dia aktif di partai politik ya, terutama di PDIP dan menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Dia kemudian juga mengambil, kalau tidak salah, mengambil S2-nya di Universitas Indonesia, cuma S2 jurusan apa kita tidak tahu, tetapi yang pasti kalau di UGM adalah Fakultas Hukum, sementara di Anies Rashid Baswedan adalah Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Nah, oleh karena itu mereka berdua ini adalah produk satu alma mater, S1-nya dari sama-sama dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kita lanjutkan saudara sekalian. Dua baca pres itu adalah Anies Rashid Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan yang kedua adalah Ganjar Pranowo yang telah diusul oleh PDI Perjuangan yang kemudian didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Nah, jika dilihat jauh ke belakang, cukup banyak jebolan UGM yang kini berkiprah di dunia politik, pemerintahan maupun parlemen. Sebut saja Presiden Joko Widodo yang juga lulusan UGM Fakultas Kehutanan. Selain itu ada juga Amin Rais, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Menteri Luar Negeri saat ini yaitu Retno Marsudi. Saudara sekalian, jika menilik sosok Ganjar dan Anies yang merupakan alumni UGM, bagaimana sebenarnya sepak terjang keduanya selama berkuliah atau selama mereka kuliah? Apa kiprah mereka? Kenapa ketika mereka masih menjadi mahasiswa? Sebagai aktiviskah? Aktivis intra-universitaskah? Aktivis juga ekstra-universitas? Kita lihat. Kawan-kawan sekalian, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan adalah lulusan dari UGM tahun 95 setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada itu. Selama beliau menjadi mahasiswa atau kuliah di universitas tersebut, Anies cukup aktif berorganisasi, di antaranya ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan organisasi ekstra universiter. Kemudian Anies juga menjadi salah satu majelis organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada. Anies juga aktif di organisasi intrakampus. Ya, jadi Anies selain ekstra juga aktif di organisasi intrakampus, di senat dan lain sebagainya.
Oleh karena itu pada tahun 1992 ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM. Dan ia juga menjadi salah satu orang yang membantu lahirnya kembali Senat Mahasiswa setelah sebelumnya dibekukan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara sekalian, setelah lulus pun Anies sempat bekerja di alma maternya, yakni di Pusat Antar Universitas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dalam beberapa kesempatan pun mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga kerap diundang sebagai pembicara dalam kegiatan yang digelar oleh UGM. Nah, memang kalau secara internal UGM mungkin Ganjar lebih populer karena dia adalah menjadi Ganjar saat ini ya sudah 2 periode menjadi alumni organisasi, memimpin organisasi alumni UGM. Tetapi dalam konteks masyarakat dan internasional saya kira Anies di dunia internasional saya kira Anies sangat populer, bahkan sering menjadi narasumber sehingga menjadi preferensi dunia, dimintai pendapatnya dari narasumber dari seminar ke seminar, bahkan dari Eropa sampai ke Amerika, dari Australia sampai ke di Asia dan lain sebagainya. Sehingga kalau dalam konteks popularitas internasional saya kira Anies maupun Prabowo, Anies tidak ada yang saingi, sekalipun Prabowo Subianto, apalagi Ganjar. Nah, oleh karena itu termasuk juga Ganjar dari sisi kampus, kealumnian kampus mungkin dia lebih populer karena dia juga bergabung di, kalau tidak salah itu suka organisasi Panjat Tebing, kemudian juga di GMNI ya, kalau tidak salah dia. Cuma nanti kita lihat riwayatnya. Nah, sehingga mungkin di internal UGM mungkin lebih terkenal karena dia sebagai ketua alumni sampai kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Nah, tetapi dalam konteks memang kalau Anies tidak terlalu populer dalam konteks itu, tapi kalau dalam konteks yang lain, misalnya dunia internasional, kemudian di masyarakat tertentu di Jakarta, di Indonesia ini Anies jauh lebih populer daripada mereka, daripada Ganjar. Selanjutnya kawan-kawan sekalian kita akan lanjutkan. Sama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo juga lulus dari UGM pada tahun 1995, tempatnya dari Fakultas Hukum UGM. Berbeda dengan Anies, Ganjar justru aktif organisasi UGM, alumni UGM, yaitu Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Gubernur Jawa Tengah itu pertama kali menjabat sebagai Ketua Kagama pada November 2014 yang lalu, menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kawan-kawan sekalian, Ganjar Pranowo terpilih sebagai Ketua Kagama dari hasil musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, periode 2009 dan 2014, lalu Budi Karya Sumadi yang menjabat sebagai Ketua Kagama Pemda DKI Jakarta, serta Usman Rianse dari Pangda Kagama Sulawesi Tenggara. Tak hanya sekali, Ganjar Pranowo 2 kali terpilih sebagai Ketua Kagama, yakni pada tahun 2019 untuk masa jabatan hingga 2024, ia terpilih dalam sidang pleno Musyawarah Nasional Kagama ke-13. Kemudian pertanyaan siapa yang populer? Saya kira sudah ada gambaran tentang kita sebagaimana awal kita sudah sampaikan tadi. Menanggapi sepak terjang Anies dan Ganjar yang merupakan lulusan UGM, akademisi UGM Nyarwi Ahmad angkat suara. Jadi ini ada orang akademisi di UGM, pengajar, dosen mungkin, yang mencoba memberi preferensi kepada kita tentang popularitas antara keduanya. Menurut dia, membandingkan 2 sosok tersebut, maka Ganjar Pranowo jauh lebih populer di kalangan alma maternya dibanding Anies. Memang kalau di kalangan alma maternya Ganjar lebih populer karena dia menjadi Ketua Kagama. Namun dalam konteks misalnya internasional dan lain sebagainya, Anies sebagai, kemudian dari sisi intelektualitas memang Anies jauh lebih populer dan Ganjar. Demikian juga di kawasan-kawasan tertentu. Mungkin misalnya di kawasan masyarakat Muslim di Indonesia, Anies jauh lebih mendapat simpati dan populer ya dibanding Ganjar misalnya. Menurut dia, popularitas Ganjar terbangun karena dirinya seringkali berkontribusi dan berinteraksi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh UGM. Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu juga dikenal dekat dengan sejumlah tokoh penting UGM, termasuk dari kalangan alumninya. Nah, jadi itu pandangan itu ya akademisi, satu sumber saja yang diambil, tetapi kita coba untuk memetakan popularitas dan
kapasitas yang bersangkutan dalam kaitan dengan yang menopang popularitas yang seseorang, kiprah seseorang di dunia internasional maupun di masyarakat. Kalau ini kan pendekatan kelihatan popularitas di kalangan alumni UGM atau di UGM sendiri. Tidak kelihatannya tidak menekankan keluar di masyarakat maupun di misalnya di popularitas dalam bidang karena kiprahnya, kualitasnya, kelebihannya, sehingga misalnya yang bersangkutan lebih populer misalnya di dunia internasional dan lain sebagainya. Nah, kalau soal itu saya kira kita hanya tambahkan misalnya kalau dunia internasional dan karena keintelektualannya Anies, maka Anies jauh melebihi Ganjar, lebih populer lebih populer karena dia menjadi preferensi dunia, menjadi tempat bertanya, berkontribusi terhadap berbagai permasalahan dunia, bahkan mungkin juga secara nasional. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sajikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.